Oke, kembali lagi dengan saya di channel Hendori 23. Salam Basing Baik. Kali ini saya akan membahas mengenai self talk, sehingga saya beri judul materi kali ini yaitu self talk untuk hidup yang lebih baik. Apa itu self talk dan bagaimana caranya? Nanti kita bahas satu persatu. Sebelum saya mulai, pernahkah kita berpikir bahwa setiap saat kita pasti ngomong dengan diri sendiri, ya kan? Maka dari itu self talk ini sangat berguna dalam seluruh aspek kehidupan, diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu self talk? Self talk adalah cara kita berdialog dengan inner voice diri sendiri saat menghadapi berbagai macam situasi. Self talk yang dapat kita lapalkan baik dalam hati maupun secara lantang, dan bisa menjadi sebuah sugesti dalam diri kita. Tentunya dari ribuan lintasan pikiran dalam sehari, itu diantaranya kebanyakan adalah sebuah pikiran negatif. Contohnya apa? Seperti saya ini sudah bekerja, berusaha sekuat tenaga, tapi selalu mengalami kegagalan. Contoh yang lain, percuma saja saya bekerja keras kalau akhirnya gagal. Dan bahkan lebih lagi, sering kita juga berkata, saya tidak layak dan tidak pantas untuk sukses. Nah, itulah diantaranya self talk negatif yang muncul dalam pikiran kita, yang ada selalu di dalam pikiran orang-orang pada umumnya. Terus kadang juga kita selalu berpikir negatif ketika ada beberapa contoh yang nanti akan saya sebutkan, seperti apa self talk yang ketika muncul, seperti ada pasangan muda selfie di kebun bunga. Terus apa ketika ada foto kebahagiaan sepasang pengantin baru. Terus apa jika ada foto keluarga sedang liburan ke luar negeri, atau bahkan apa yang muncul di pikiran kita ketika ada tetangga beli barang baru. Tentunya pasti kebanyakan di antara adalah pikiran negatif, seperti selfie mesra tapi juga putus gitu. Terus atau mesra pengantin baru, nanti ujung-ujungnya juga cerai. Atau mesra juga nanti juga pada berantem. Atau waktu saat ada keluarga sedang liburan pakai uang korupsi, atau menghambur-hamburkan duit untuk apa. Terus ada misalkan ada tetangga beli barang baru, beli baru paling kreditan. Nah, itulah diantaranya kebanyakan pikiran negatif yang muncul di pikiran kita. Dan bila itu sudah terjadi di dalam kondisi tubuh kita atau pribadi kita, itu akan memunculkan namanya suatu belief system. Bukankah
mulut itu adalah, ada peribahasa, mulut itu adalah harimaumu, sehingga mulutmu itu juga adalah nasibmu. Bisa juga mulutmu itu adalah rezekimu, juga mulutmu itu adalah jodohmu, bahkan mulutmu itu adalah jawaban dari doamu. Septok juga bisa berupa sebuah tulisan, makanya kita harus berhati-hati dalam membuat tulisan ataupun kata-kata mutiara, baik itu dalam kertas maupun di berbagai status di sosial media. Lanjut, semua bila dikatakan berulang-ulang, itulah yang akan terjadi. Secara teori, dari baik itu dari pakar maupun dari semua motivator, itu udah menyetujui bahwa dalam waktu 21 hari dan dilakukan berulang-ulang, itu akan menjadikan hal itu menjadi manifestasi nyata dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh ada bagaimana ketika kita menghadapi, kalau besok itu adalah hari Senin, tentunya cuma ada satu kata yang bisa kita ucapkan, atau bahasa lainnya ngedumel dalam hati, besok sudah Senin lagi, males rasanya. Nah, bila itu terjadi, maka tubuh kita akan merespon untuk membuat badan kita menjadi lemas, sehingga tidak ada semangat untuk melakukan aktivitas untuk memulai hari yang baru, yaitu hari Senin. Nah, bagaimana caranya mengatasi self-talk atau pikiran-pikiran negatif tersebut? Mudah. Di antaranya itu melalui metode 5Y, ataupun bisa lebih dari 5Y itu sendiri, bisa itu 6Y, 7Y, dan lain-lain. Nah, memang 5Y ini sering digunakan dalam aktivitas industri, tapi apa salahnya diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu 5Y? Yaitu 5Y telah menanyakan why atau kenapa sampai 5 kali, atau sampai bahkan jawabannya itu ketemu. Karena jawaban yang akan didapatkan seperti ini: saya bodoh karena titik-titik-titik, saya tidak kaya karena titik-titik-titik, saya tidak mampu karena titik-titik-titik, saya tidak sukses karena titik-titik-titik. Nah, dan masih banyak contoh yang lainnya. Self-talk ini juga berhubungan dengan pikiran alam bawah sadar, juga dengan mengenai self hipnosis. Pernah ada kejadian contoh, ada anak buah saya di tempat yang dulu, dia selalu kalau tidak masuk itu alasannya sakit. Kemudian beberapa hari kemudian sakit, dan besok sakit. Tahukah? Karena akumulasi beberapa alasannya tersebut, yaitu dia mengalami sakit yang kronis, yang sulit untuk disembuhkan. Karena sakit itu mengubah sel imunitas dalam tubuhnya. Selain itu, self-talk adalah doa. Karena self-talk itu adalah sebuah kata, dan kata-kata itu adalah sebuah doa. Selain itu juga terselip dalam sebuah lagu
bisa terselip dalam sebuah kata-kata mutiara, maupun bila kita mempercayai sebuah tausiah atau ceramah agama. Bagaimana itu? Ya jelas, banyak artis atau penyanyi yang mempunyai lagu itu, baik itu lagu sedih, lagu yang tidak ada semangatnya, seperti lagu patah hati, lagu hati yang luka, seperti juga ada kejadian 2 tahun yang lalu yang anggota band yang semua keluarganya itu menjadi korban dalam suatu tsunami, itu juga karena sebuah lagu yang diciptakannya sendiri. Begitu juga dengan kata-kata mutiara. Sering kita melihat kata-kata mutiara yang sering melemahkan diri kita sendiri, seperti lebih baik lanjut, seperti lebih baik miskin yang penting masuk surga. Terus kegagalan itu, kesuksesan itu adalah sebuah dari banyaknya kegagalan, dan lain-lain contohnya. Atau juga kebanyakan dari ustadz-ustadz kita atau pemuka agama yang sering mengasih materi atau ceramah itu seperti biarkan kita miskin asal masuk surga, atau hati senang walaupun tidak punya uang, dan lain-lainnya. Dan masih banyak lagi sebuah kata-kata yang indah justru menjebak dalam pikiran kita sendiri. Lalu bagaimana caranya kita melakukan self-talk yang baik? Self-talk yang baik itu bisa kita ucapkan setiap saat, dan lebih afdol bila dalam kondisi gelombang alfa. Apa itu gelombang alfa dan bagaimana? Gelombang alfa itu biasa terjadi saat pikiran sedang melamun, dan lebih kebanyakan itu pada saat akan mau tidur dan bangun tidur. Makanya self-talk itu juga efektif dilakukan pada saat gelombang alfa tersebut. Dan bisa kita mulai, contohnya seperti saya kepengen punya anak, saya kepengen punya pasangan yang cantik, yang ganteng, dan lain-lain. Atau saya pengen punya mobil. Nah, itu bisa kita ucapkan saat kita melamun, juga saat akan mau tidur dan juga bangun tidur. Ada juga dari salah satu guru online saya, itu self-talk itu dengan cara memakai dengan musik brainwave. Ada juga yang gratisan, tapi ada juga yang bayar, tentunya premium dan dengan kebutuhan tertentu. Atau juga bisa kita bikin musik brainwave sendiri dengan cara sederhana, yaitu merekam suara kita sendiri, dimasukkan gelombang atau tidak perlu juga tidak apa-apa, terus kita perdengarkan di setiap waktu yang senggang. Terus bisa juga kita kombinasikan keduanya, antara musik brainwave juga dengan rekaman suara kita sendiri. Itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Oke, sekian dulu materi saya hari ini. Jika ada kekurangan, lebih dan kurang, saya minta mohon maaf. Jangan lupa
komen dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.